Oke, baik. Selamat datang teman-teman di Universitas Harapan Bangsa ya. Ini baru pertama kali, betul? Atau tadi sudah sebelumnya? Udah. Dengan siapa? Udah. Santi. Sudah Bu Santi. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Willy Sukmaningtyas ya. Teman-teman bisa memanggil saya dengan Willis, boleh ya. Saya adalah PJS dari Kaprodi Prodi Keperawatan Anestesiologi Fakultas Kesehatan di Universitas Harapan Bangsa ya. Jadi misalkan nanti ada apa-apa boleh teman-teman menghubungi saya, tapi sebelumnya teman-teman bisa mencari informasi yang lain terlebih dahulu gitu ya, ketika ada masalah dan lain sebagainya. Baru nanti terakhir bisa menghubungi saya. Seperti itu. Oke. Kesempatan hari ini saya tidak akan berbicara tentang Kaprodi ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan persiapan kuliah KDK 1 atau konsep dasar keperawatan anestesiologi 1 ya. Kenapa 1? Karena nanti ada KDK 2 di semester genap seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit yang perlu saya sampaikan sama teman-teman terkait dengan kuliah online ya. Untuk teman-teman anestesi semester 1, kuliah itu dimulai sejak hari kemarin seharusnya, artinya mulai minggu ini ya. Mulai minggu ini dan akan berakhir di bulan, kita lihat selanjutnya, akan berakhir di bulan Januari ya. Mungkin saya coba share untuk kaldiknya. Teman-teman sudah punya kaldiknya semester 1 atau belum? Belum, Bu. Belum? Oke, baik. Saya coba. Semester 1. Oke, apakah terlihat teman-teman? Sudah Bu. Sudah, Bu. Baik, ya. Ini adalah kaldik atau kalender akademik untuk semester 1 ya, reguler. Karena kita ada kelas alih jenjang juga, sehingga di sini yang akan saya sampaikan adalah untuk yang kelas reguler atau kelasnya kalian, ya, angkatannya kalian. Kita akan memulai perkuliahan itu di sini. Mulai 4 Oktober. Mau saya kelihatan atau tidak ya? Terlihat ya? Oke, baik. Mulai tanggal 4 Oktober sampai tanggal 20 November, ini adalah perkuliahan sebelum UTS. Ya, jadi ada 7 minggu, teman-teman nanti akan kuliah di sini. UTS akan dilaksanakan tanggal 22 sampai tanggal 27. Ya, ini nanti akan disesuaikan dengan mata kuliahnya, seperti itu. Selanjutnya ada libur Natal dan juga di sini perkuliahan dimulai lagi dari tanggal 29 November sampai tanggal 15 Januari. Ya, dan minggu terakhir adalah UAS. Tapi mungkin nanti ada 1 atau 2 mata kuliah yang ada praktek laboratoriumnya yang akan mundur UAS-nya gitu ya, atau nanti kita bicarakan lagi terkait dengan UAS ya. Kami bicarakan dulu apakah nanti semua UAS-nya yang akan mundur 1 minggu, karena ada beberapa mata kuliah yang ada praktek laboratoriumnya yang membutuhkan tambahan waktu 1 minggu seperti itu. Setelah
perkuliahan selesai, teman-teman ada yang namanya pendaftaran perkuliahan intensif. Perkuliahan intensif ini adalah perkuliahan untuk memperbaiki nilai. Ya. Nah, yang boleh memperbaiki nilai adalah dimulai dari nilai D, C. Ya, nilai D dan nilai C. Kalau saya dapatnya nilai E gimana, Bu? Kalau dapatnya nilai E dari satu mata kuliah atau dari beberapa mata kuliah, teman-teman tidak bisa memperbaiki nilai melalui perkuliahan intensif. Tetapi bagaimana, Bu? Jadi bagaimana? Berarti teman-teman harus mengulang di semester berikut sebelumnya. Gitu. Walaupun teman-teman semesternya bertambah, tetapi harus mengikuti perkuliahan sebelumnya. Ya, sehingga usahakan bagaimana caranya supaya teman-teman tidak mendapatkan nilai E. Gitu ya. Nah, jangan juga berarti nggak dapat nilai E, saya dapat nilai D juga. Jangan, ya. Paling tidak usahakan teman-teman bisa mendapatkan nilai B minimal, ya, maksimalnya nilai A. Kalau misalkan benar-benar saya benar-benar tidak bisa, Bu, ya berarti usahakan paling tidak minimal dapat nilai C atau C+. Gitu, ya. Oke. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya seharusnya teman-teman akan mendapatkan bimbingan PA. Ya, bisa nanti teman-teman yang sudah tahu PA-nya siapa bisa menghubungi ke dosennya masing-masing. Ya, yang kemarin sudah disampaikan dari bagian BAAK seperti itu. Oke, ini terkait dengan perkuliahan di semester 1. Perkuliahan semester 1 semuanya masih teori ya. Artinya masih belum ada jadwal teman-teman untuk berangkat praktek seperti itu. Begitu juga nanti dengan semester kedua juga nanti hanya perkuliahan dan juga perkuliahan intensif. Jadi belum ada praktek ke lahan, gitu ya. Oke. Sebelum saya melanjutkan, saya mau tanya dulu, yang kemarin sudah melakukan KRS-an, yang belum berhasil ada? Atau semuanya sudah di kelas B dan di kelas C dan di Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke. Untuk untuk mata kuliahnya tidak ada yang double untuk bahasa Inggris? Tidak ada, Bu. Sudah sesuai dengan yang kemarin saya share ya? Iya, Bu. Baik. Tadi ada yang menghubungi saya kesulitan mengenroll mata kuliah agama. Apakah teman-teman ada kesulitan di enroll salsa pada mata kuliah agama? Enggak sih. Ada, Bu. Nggak ada ya? Saya ada, Bu. Nggak ada. Oke, alhamdulillah kalau memang tidak ada masalah, karena memang seharusnya tidak ada kesulitan ya. Mungkin bisa karena sinyalnya yang sedang jelek dan lain sebagainya. Jadi dicoba diulang lagi, gitu ya. N-nya, Bu. Option. Gimana? Halo? Oke, itu ya. Oh ya, ada yang perlu saya sampaikan dulu sebelum kita melanjutkan, teman-teman, terkait dengan bagaimana teman-teman menghubungi dosen, ya. Bagaimana bahasanya, bagaimana caranya teman-teman berbicara kepada dosen ataupun kepada orang yang lebih tua, ya. Walaupun kemarin pada saat PKKMB itu kan sudah disampaikan ya,
Oleh siapa yang menyampaikan? Bu siapa? Terkait dengan bahasa ketika teman-teman menghubungi Bu dosen. Novi. Bu Novi. Teman-teman tahu Bu Novi itu siapa? Rektor. Siapa? Bukan. Siapa? Bu Novi adalah salah satu dosen dari prodi anestesi, tetapi beliau juga memiliki jabatan sebagai dekan Fakultas Kesehatan. Ya, jadi walaupun beliau itu dekan, beliau juga berada di prodi kita, gitu ya. Jadi, oke. Jadi teman-teman ketika menghubungi dosen, jangan menggunakan apa namanya, digunakanlah bahasa yang baik gitu ya, salam, jangan lupa perkenalan diri ya. Kemarin tadi yang WA saya gitu kan, tidak memperkenalkan diri, terus tiba-tiba ngomong apa, seperti saya kan nggak ngerti teman-teman siapa gitu ya, apalagi masih mahasiswa baru, kita belum pernah berkenalan gitu kan, seharusnya apa, memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Gunakan bahasa yang baik, yaitu seperti apa, menyebut saya itu jangan aku gitu ya teman-teman ya, gunakanlah saya ibu, jangan aku nggak bisa, ibu nggak bisa ya. Di akademik sudah tidak ada lagi menggunakan aku, jadi harus dirubah mulai sekarang. Kalau sama teman gimana Bu? Ya silakan, kalau kalian mau sama teman mau bilangnya aku ya silakan, tapi dengan orang yang lebih tua ya, baik itu kepada dosen atau staf apa namanya, pegawai yang ada di Universitas Harapan Bangsa atau dimanapun, usahakan menggunakan saya ya, jangan menggunakan aku. Gitu. Oke. Terus ketika bicara ngomong juga seperti yang jenengan kemarin share Bu, gitu. Jangan menggunakan, walaupun memang jenengan itu adalah kata yang sopan ya di Jawa, tapi tidak sopan ketika gunakanlah bahasa misalkan seperti jadwal yang kemarin Ibu sudah share, itu lebih baik didengar ya. Jangan menggunakan jenengan. Jenengan itu ketika di dalam apa namanya akademik seperti ini kurang pas gitu ya. Bukan tidak baik tapi kurang pas. Gitu ya. Nah, terus selain itu adalah sudah disampaikan bahwa menghubungi dosen usahakan kalau bisa berada di jam kerja. Kalau memang mendadak banget atau urgent banget harus menghubungi malam hari silahkan. Tapi kalau sekiranya tidak urgent sekali ya silahkan menghubunginya besok pagi ya, besok paginya. Supaya apa? Kadang-kadang di rumah ada WA, kita berpikir bahwa itu adalah urgent, ternyata pertanyaan yang masih bisa diselesaikan esok hari. Gitu ya. Mungkin itu. Berikutnya adalah bagaimana penampilan teman-teman ketika mengikuti kuliah, walaupun kita secara virtual ya, harapannya tetap menjaga kerapihan ya, tetap menjaga apa namanya kebersihan juga, jangan terus belum mandi ya, walaupun memang saya nggak tahu teman-teman sudah mandi atau belum gitu ya, tapi kan sepatutnya ya teman-teman bisa menghargai orang yang ada di depan layar teman-teman begitu ya. Bagi yang perempuan juga diusahakan jangan menggunakan kerudung yang langsung, gunakanlah kerudung yang memang sepatutnya digunakan ke kampus gitu ya. Kan nggak enak pakai kerudung langsungan, kalian datang ke kampus kira-kira patut atau tidak? Enggak pasti ya. Jadi usahakan gimana caranya yang pakai kerudung. Kalau yang tidak pakai kerudung, apakah harus pakai kerudung? Ya tidak juga. Tapi paling tidak apa, rambutnya bisa diikat gitu ya, disisir yang rapi seperti itu. Ya, tidak menggunakan kaos, apalagi pada laki-laki ya, kan kelihatan sekali. Pakailah baju kemeja. Harus bagus nggak Bu? Ya tidak harus bagus, tapi paling tidak kemeja yang rapi gitu ya. Tidak menggunakan kaos, apalagi kaos oblong yang tidak ada kerahnya, ini tidak sopan seperti itu. Bisa teman-teman dipatuhi hal-hal ini? Bisa ya. Bagi teman-teman mungkin untuk hari ini ya pertama kali
saya masih memaklumi, tetapi nanti untuk pertemuan kedua, bukan hanya pada pertemuan saya, tetapi juga pada pertemuan dosen-dosen yang lain, silahkan teman-teman berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak menggunakan kaos, ya. Kerudungnya juga jangan menggunakan kerudung yang langsungan, gunakanlah kerudung yang memang sesuai digunakan untuk ke acara yang formal, seperti itu. Mengaktifkan kamera, ya. Kenapa? Karena ketika teman-teman tidak mengaktifkan kamera, saya seperti berbicara dengan tulisan-tulisan, ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah meninggalkan saya atau tidak gitu di depan layar. Ya, kalau teman-teman tidak bisa menghargai, mendingan tidak usah ikut kuliah, kan gitu. Ya, kalau memang tidak mau mengaktifkan kamera, gitu ya, tidak pengennya apa namanya saya menutup kamera saja, mendingan nggak usah ikut, gitu ya. Live saja dari Zoom, silahkan kalian belajar sendiri, intinya seperti itu. Kenapa? Kita harus bisa saling menghargai. Teman-teman menghargai saya juga bisa menghargai teman-teman. Seperti itu, ya. Kita saling. Oke. Agenda hari ini seharusnya memang untuk, tadi ada yang tanya sama saya, Ibu, jadwalnya itu di kelas apa? Di kelas ini ada 2 kali gitu. Memang benar, teman-teman, saya coba share dulu untuk jadwal, ya. Jadwal kita mana? Jadwal kita ada. Oke, ini jadwal. Nah, kelihatan teman-teman? Saya akan Terlihat, Bu. jadwal kelas C dan kelas D. Ya, karena hari ini, yang siang hari ini adalah kelas C dan kelas D. Oke, boleh silahkan di-mute dulu kalau mau berbicara, Mas Ilham. Iya. Oke, baik. Kelas C untuk mata kuliah KDK ada 2 kali pertemuan ya teman-teman. Ada KDK 1 di hari Selasa mulai jam 7.50 sampai jam 10.20 dan di hari Rabu jam 12.50 sampai jam 15.20. Ibu, kelas D bagaimana? Kelas D itu ada di mana? Ini ya, ada di sini. Ada di hari Selasa siang dan ada di hari Kamis siang. Oke, pertanyaannya, Ibu, apakah 1 minggu 2 kali pertemuan ini kita selalu masuk? Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di grup bahwa ada 2 kali, saya sudah pernah ngomong belum ya di grup atau saya pesan di Salsa kalau tidak salah. Ada 2 kali pertemuan di dalam 1 minggu, tetapi tidak semuanya itu digunakan ya teman-teman. Ini adalah patokan besarnya, acuannya kami dalam membuat RPP atau rancangan perkuliahan teman-teman. Ketika RPP itu sudah jadi, yang harus teman-teman lihat adalah RPP. Ya, kenapa? Karena di RPP nanti ada jadwal perkuliahan. Kelas C ada di hari apa? Kelas D ada di hari apa? Pilihannya hanya 2, hanya di hari Selasa dan hari Rabu untuk kelas C, hari Selasa dan hari Kamis untuk kelas D. Gitu. Saya hanya menggunakan 1 kali dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi nanti tidak misalkan saya ngambil yang kelas C ini di hari Selasa hari ini, berarti hari Rabu saya tidak pakai. Jangan teman-teman PJ itu menghubungi misalkan hari ini sudah kuliah, terus nanti menghubungi lagi Ibu, besok ada jadwal KDK lagi. Ibu bisa masuk tidak? Teman-teman harus lihat dari RPP. Ada nggak pertemuan di hari besok? Ya, kalau pertemuan di hari besok tidak ada, berarti pertemuan berikutnya itu di hari apa? Oh, ternyata minggu depan. Silahkan menghubungi untuk jadwal minggu depan. Gitu. Jadi tidak lihat dari jadwal ini. Ya, ini hanya jadwal umum saja untuk membantu dosen dalam membuat RPP. Sampai di sini paham teman-teman? Paham, Bu. Oke, baik. Kalau gitu saya share untuk mata kuliah. Oke, jadwal. Berikutnya saya akan share
Mana? Oke, ini dia RPP-nya ya. Oke. Nah, RPP mata kuliah kita adalah konsep dasar keperawatan anestesiologi 1. Ya, dengan dikoordinatori oleh saya sendiri ya, teman-teman ya. Bu Wilis Sukmaningtyas. Untuk tim pengajar dari mata kuliah KDK 1, ada saya, ada Bu Roro Lintang. Bu Roro Lintang ini adalah sekretaris prodi ya, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mencari atau misalkan ditanya siapa sekretaris prodinya gitu ya, adalah Bu Roro Lintang atau biasa dipanggil dengan Ibu Olin. Ya, ada yang panggil Bu Roro, ada yang panggil Bu Olin. Hari-hari biasa dipanggil Bu Olin. Namanya Roro Lintang. Nah, nomor handphonenya sudah saya cantumkan. Nah, yang terakhir adalah Bapak Tarkijo. Ya, beliau Bapak Tarkijo adalah bukan dosen dalam, ya. Beliau adalah purna penata anestesi dari Rumah Sakit Margono Soekarjo di Purwokerto, ya. Pensiunan beliau, sehingga nanti jadwalnya mungkin akan perlu diperjelas lagi ketika jadwalnya beliau, ya. Oke. Beliau tidak ada di kampus, teman-teman. Nah, visi misi dari prodi kita yang perlu dipahami adalah visinya menghasilkan lulusan yang berwawasan global, unggul, tanggap, mandiri, dan berbudaya dalam pelayanan kepenataan anestesi pada tahun 2032. Ya, sehingga misinya apa saja, yaitu menyelenggarakan pendidikan keperawatan anestesiologi yang berkualitas dan berdaya saing dalam pelayanan kepenataan anestesi. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian yang berkualitas dan juga inovatif dalam pelayanan kepenataan anestesi. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan inovatif yang berbasis hasil penelitian dalam pelayanan kepenataan anestesi. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai institusi untuk penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dalam pelayanan kepenataan anestesi, serta menyelenggarakan tata kelola program studi yang berkualitas. Ya, semua nanti akan merujuk kepada profesi kita, yaitu penata anestesi. Ya. Oke, berikutnya adalah dari identitas mata kuliah. Ya. Di identitas mata kuliahnya adalah KDK 1 dengan kode mata kuliah KA 1107 tahun akademik ganjil ya 2021-2022 semester 1 dengan bobot SKS 2 SKS ya teman-teman, dengan 1T 1P, artinya adalah 1 SKS teori, 1 SKS praktik ya. Jam tatap muka 1 kali per minggu. Ya, tadi saya sampaikan, walaupun di jadwal besar adalah 2 kali per minggu, tetapi aplikasinya pada KDK 1 hanya 1 kali per minggu. Ya, 1 kali pertemuan, teman-teman, waktunya adalah 3 jam. Bu, 3 jam itu berapa? Apakah 60 menit dikalikan 3? Tidak. Ya, 1 jam dalam perkuliahan itu bukan 60 menit, teman-teman. Kalau jamnya kita itu kan 60 menit ya, 1 jam. Nah, kalau di pendidikan, di kita, pengajar ini 1 jamnya adalah 50 menit. Sehingga, ketika 1 kali pertemuan itu 3 jam, berarti 50 dikali 3, yaitu berapa? 150 menit. Ya, 1 kali pertemuan adalah 150 menit waktu. Dan jumlah tatap muka adalah 14 kali atau 14 minggu begitu ya. Oke, ini adalah aplikasinya, nanti bisa dibaca. Oke, untuk deskripsi dari mata kuliah KDK 1 adalah apa di sini? Akan membahas tentang sejarah anestesi, filsafat paradigma anestesi sebagai profesi, teori model praktek anestesiologi, tren dan isu, ya, sistem pelayanan kesehatan, peran dan fungsi penata anestesi, ya. Dan di sini
menggunakan kegiatan belajar klasikal, diskusi, penugasan, praktek dengan menggunakan paradigma student-centered learning. Jadi berfokus kepada mahasiswa, tidak tertuju kepada dosen. Artinya apa? Teman-teman mahasiswa sudah bisa belajar mandiri. Contohnya seperti apa? Tidak perlu dosennya itu menyuapi materi satu persatu. Ya, itulah kenapa perkuliahan daring kita ini juga bisa terlaksana karena mahasiswa belajar sendiri. Kita memberikan materi, silahkan dipelajari sendiri di rumah. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak paham, baru boleh ditanyakan. Ya, karena kita tahu sekarang sumber dari pengetahuan atau sumber dari pembelajaran itu kan bukan hanya dari dosen ya. Ada dari Google, banyak lagi juga dari jurnal-jurnal, teman-teman dari buku, dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Harapannya, ya, secara sikap di sini teman-teman sudah bisa menunjukkan sikap yang tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian. Ya, harapannya lainnya adalah secara keterampilan umum mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis kritis inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya. Ya, secara pengetahuan, mahasiswa menguasai konsep teoritis yang mendasari ilmu kepenataan anestesi. Ya, mata kuliah atau materi yang akan kita pelajari adalah ini. Ya, nanti saya sampaikan di dalam. Oke, berikutnya adalah saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Ya, sistem evaluasi atau nilai yang akan saya ambil dari mata kuliah KDK 1, Bu, apakah semua mata kuliah nanti evaluasinya sama? Tidak. Ya, masing-masing koordinator akan membuat pembagian penilaian masing-masing. Gitu. Intinya adalah ada ujian UTS atau ujian tengah semester. Di sini nilainya nanti akan diambil sebesar 25%. Evaluasi 2 yaitu UAS 25%. Apabila ada penugasan atau presentasi atau mungkin di KDK nanti penugasannya seperti role play dan lain sebagainya, yaitu adalah 25%. Kuis, ya kuis itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa diberikan melalui Skalsa, nanti teman-teman mengisi di setiap mata kuliah apabila ada. Kalau tidak ada berarti dilewati. Nah, itu nilainya adalah 15%. Berikut terakhir adalah kehadiran atau keaktifan mahasiswa. Nah, 10%. Keaktifan yang seperti apa, Ibu? Bisa aktif dalam proses pembelajaran, aktif bertanya, ya. Tetapi pertanyaannya yang bermutu, gitu ya. Juga apa? Lainnya adalah aktif dalam presensi, ya. Jangan terus karena online inilah saya nggak mau presentasi, nggak mau presensi gitu. Jangan juga. Ya, untuk presensi teman-teman saya akan membuka waktunya adalah 1 minggu. Ya, 1 minggu. 1 minggu dari apa? Dari hari ini. Misalkan jadwal kalian hari ini sesuai dengan RPP, akan saya buka 1 minggu ke depan, 7 hari ke depan. Bu, apakah setiap hari saya harus presensi? Tidak. Minimal 1 kali. Ya. Bu, kalau misalnya saya presensi setiap hari, monggo silahkan. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya mau hanya 1 kali, ya tidak masalah. Gitu. Karena yang dihitung hanya 1 kali. Gitu ya. Oke. Terus nanti jangan lupa teman-teman sambil presensi ya. Saya sudah menyiapkan presensi di Skalsa. Oke. Nah, ini adalah RPP. Teman-teman nanti bisa mendownload RPP itu dari Skalsa ya, Skalsa-nya teman-teman. Kelas C ya di Skalsa kelas C, kelas B ya di Skalsa kelas D, seperti itu. Saya sudah tuliskan di sini dari mulai kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D untuk pertemuan pertama itu ada di hari apa. Kelas C dan kelas D ada di hari Selasa. Di jam 7.50 sampai 10.20, kelas D 13.40 sampai 16.10. Artinya 3 jam. Ya, 3 jam perkuliahan. Materinya yang harus dibahas adalah sampai ke sejarah. Tapi hari ini saya akan membahas tentang RPP dulu ya, teman-teman. Karena saya masih ada agenda di jam 2, seperti itu. Ini bisa tanya jawab, bisa materi, dan lain sebagainya. Pertemuan kedua akan membahas tentang falsafah keperawatan anestesi,
C dan D masih sama di hari Selasa, tapi minggu depan. Ya, minggu depan. Materi ketiga adalah paradigma. Oh ya, saya itu, teman-teman akan mengajar sebanyak, saya lupa tadi menjelaskan bahwa untuk KDK 1, saya akan mengajar sebanyak 9 kali teori masuknya dan 3 kali praktek. Nah, praktek ini adalah nanti offline ya, teman-teman, ketika nanti teman-teman datang ke kampus. Ya, prakteknya apa Ibu? Nanti saya akan jelaskan di penugasan. Yang kedua adalah dosennya Ibu Roro Lintang. Tadi Bu Alim ya. Bu Alim itu hanya masuk 3 kali teori. Ini saya berikan jadwalnya di akhir. Jadi nanti pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 sebelum UTS itu teman-teman akan bertemu dengan saya. Gitu ya. Pak Tarkijo itu akan mengajar sebanyak 4 kali. 1 kali teori, 3 kali praktek. Sehingga nanti yang praktek itu ada satu kelas ini akan terbagi menjadi 2. Ada yang setengah kelompok dengan saya, setengah kelompok nanti dengan Pak Tarkijo. Nanti akan saya jelaskan di RPP. Ya, sampai sini dulu untuk jumlahnya. Nah, untuk perkuliahan online tidak setiap waktu atau tidak setiap minggu itu akan pertemuan dengan Zoom, teman-teman. Ya, ada juga dosen yang akan memberikan rekaman video yang akan diupload di Scalsa, sehingga teman-teman bisa mengambil materinya di Scalsa dan melihat video penjelasannya. Begitu ya. Bisa di-download nggak Bu videonya? Silahkan bisa di-download. Misalkan butuh di-download ya. Oke, kalau misalkan mau dilihat langsung penjelasannya dari YouTube-nya juga boleh. Ya, diklik saja yang ada di Scalsa. Begitu. Oke, saya lanjutkan untuk pertemuan ketiga tadi terkait dengan paradigma keperawatan anestesi. Pertemuan ketiga, kelas C dan kelas D ini berbeda ya waktunya. Kenapa? Karena di hari Selasanya itu adalah tanggal merah, teman-teman. Tanggal 19 tanggal merah, ditakutkan nanti ada dosen yang atau mungkin saya kepengen nge-zoom tapi ternyata kok hari libur gitu ya. Sehingga saya rubah, saya ganti di hari Rabu untuk kelas C. Kenapa hari Rabu? Karena jadwal satunya yang kelas C itu ada di hari Rabu. Hari Selasa dan hari Rabu. Sehingga nanti kelas C ada di hari Rabu dan kelas D ya penggantinya hari Selasa ada di hari Kamis. Jadwal asli yang ada di jadwal besar. Yang berikutnya akan kembali lagi di hari Selasa, akan membahas tentang IFNA, ya 5 akan membahas tentang registrasi, ya di sini registrasi itu ada lisensi registrasi SRPA dan juga apa penata anestesi, gitu ya. Akan membahas inform konsen. Pertemuan ke-7 adalah etika dan aspek legal dan profesional penata anestesi. 7 kali pertemuan sebelum UTS. Pertemuan berikutnya adalah UTS, teman-teman. UTS ada di tanggal 22 sampai tanggal 27. Nah, setelah UTS, minggu depan tidak ada minggu tenang seperti di SMA, langsung perkuliahan. Ya, perkuliahan di pertemuan ke-8 bersama Bapak Tarkijo. Ini teori, ya teorinya masih online. Minggu berikutnya adalah tentang peran tanggung jawab fungsi tugas penata anestesi. Di sini adalah role play. Ya, role play-nya, tahu role play ya, teman-teman, bermain peran. Ya, bermain peran atau jadi artis sehari, gitu ya. Akan membahas tentang apa? Akan membahas tentang pelayanan asuhan kepenataan anestesi pra-anestesi. Apa sih fungsi tugas kita sebagai penata anestesi pada pasien sebelum dioperasi? Sebelum dioperasi. Nanti silakan, saya belum membagi kelompoknya. Nanti coba saya bagi kelompoknya atau bisa saya serahkan kepada PJ gitu ya. Nah, ini offline ya, teman-teman. Offline itu berarti nanti teman-teman akan terbagi menjadi 2. Jumlah kelas C ada berapa mahasiswa? Kelas C itu 53 ya?
Iya, Bu, 53. 53 nanti dibagi 2 berarti sekitar 26 dan 27. Mungkin bisa di-mute dulu. Oke. Ada 27 mahasiswa dan 26 mahasiswa ya, sehingga nanti kelompoknya terbagi menjadi kelompoknya saya dan kelompoknya Bapak Tartijo. Oke, berikutnya adalah masih sama di pertemuan 9 itu adalah pada pra-anestesi. Pertemuan berikutnya minggu depannya adalah masih bermain peran ya, yaitu tentang intra-anestesi. Ya, masih sama dengan saya dan Pak Tartijo, dan berikutnya adalah pada pasca atau post anestesi. Tugas teman-teman itu ngapain sih sebagai penata anestesi, gitu ya? Apakah harus mengecek identitas pasien, sudah benar atau belum, atau melakukan apa? Pada intra anestesi pasien penata anestesi ngapain? Oh, memantau anestesi misalkan. Ya, menggunakan apa? Oh, ada checklistnya. Jadi nanti teman-teman akan bermain peran seperti itu. Gitu ya. Pada pasca anestesi juga sama. Ya. Offline juga. Jadi nanti teman-teman akan offline kelas itu 3 minggu. Ya. Berikutnya di pertemuan ke-12 terbagi menjadi 2 kelompok. Kelompoknya saya dan kelompoknya Bu Roro Lintang atau Bu Olin. Ya, terbagi menjadi 2, tapi di sini adalah online. Kembali online. Ya, akan berbicara atau tentang berpikir kritis dalam anestesiologi. Pertemuan ke-13 sama, masih online juga, terbagi menjadi 2 kelompok, dan pertemuan terakhir teori dari Bu Olin. Ya, akan berbicara tentang quality assurance, quality control, dan juga audit. Nah, di sini ini adalah rancangan tugas ya, teman-teman. Rancangan tugas 1 untuk pertemuan 9, 10, dan 11. Jadi nanti pertemuan yang tadi, yang offline. Saya akan membagi 6 kelompok. Ya, setelah tadi kelas besar dibagi menjadi 2, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A akan saya bagi menjadi 6 kelompok B akan saya bagi menjadi 6 kelompok juga. Paham ya? Nanti di pertemuan ke-9, kelompok 1-nya saya dan kelompok 1-nya Pak Tartijo, dan juga kelompok 2 akan membahas tentang ini. Peran penata anestesi pada pra-anestesi, kelompok 1 pada anestesi general atau anestesi umum, ya, bius umum. Kelompok 2 akan berperan menjadi penata anestesi pada operasi dengan anestesi regional. Itu. Separuh, sebagian. Jadi orangnya masih sadar, tapi bagian bawahnya nggak kerasa. Ya, sudah terbius. Jadi tidak 6 kelompok itu akan presentasi di pertemuan 9 semua, tidak. Pertemuan 9 yang presentasi hanya 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Pertemuan ke-10 yang akan presentasi hanya kelompok 3 dan kelompok 4. Pertemuan ke-11 yang presentasi adalah kelompok 5 dan kelompok 6. Ya, tapi Bu, kalau misalkan yang masuk hanya kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 sampai kelompok 6 berarti nggak berangkat? Enggak. Harus berangkat semua. Ya, tidak boleh tidak berangkat. Sebagai apa? Sebagai audiens. Melihat peran temannya. Bisa mengevaluasi. Ya, itu. Ini adalah lembar penilaiannya. Artinya nanti kami akan menilai SAP. Nah, jangan lupa ketika membuat roleplay juga tetap harus dibuat makalahnya, teman-teman. Ya, terkait apa? Terkait dari penyakitnya, misalkan pasien mau dioperasi, jenis operasinya apa, gitu ya. Pasien mau di anestesi, tadi ada general, ada regional. Berarti materi tentang general ataupun regionalnya. Ditambah lagi dengan apa? Narasinya, narasi dari skenario. Ya, skenario teman-teman akan bermain peran.
Seperti itu. Bu, boleh nggak kami menggunakan pakaian yang sesuai dengan perannya? Boleh sekali. Ya, justru ketika bermain peran harusnya kalian total, tetapi harus tetap sopan. Ya, misalkan saya kan berperan menjadi penata anestesi, Bu. Berarti saya boleh nggak menggunakan pakaian operasi? Boleh, silakan. Ibu, misalkan saya berperan sebagai pasien ibu hamil misalkan, berperan sebagai ibu hamil, boleh nggak perutnya saya kasih tambahan bantal misalkan? Boleh, silakan. Saya pakai persiapan baju oka, misalkan pra-anestesi itu mempersiapkan pasien untuk mengganti baju dari baju yang biasa dia pakai ke baju operasi misalkan. Sebelumnya saya mau pakai daster, boleh nggak, Bu? Boleh, silakan. Intinya gitu. Dari daster kita ganti ke pakaian operasi. Ya, artinya gitu. Misalkan saya berperan sebagai pasien anak-anak, Bu. Saya berperan jadi anak-anak, boleh nggak? Boleh, silakan. Gitu, ya. Jadi semuanya nanti harus disesuaikan. Ibu, boleh nggak saya pinjam alat ke lab? Silahkan, boleh. Ya, karena kan ini waktunya offline, sehingga teman-teman boleh pinjam alat di laboratorium kita. Ini adalah format penilaian role play, jadi nanti teman-teman bisa melihat apa saja yang harus diperhatikan, ya, yang akan menjadi penilaian. Oke, ini adalah kisi-kisi ujian, UTS dan UAS. Sehingga nanti tidak ada lagi yang bertanya, Ibu, soal UTS, soal UAS itu nanti yang akan keluar apa saja? Ini kisi-kisinya. Sudah saya kasih dari sekarang. Ya, masing-masing adalah 60 soal MCQ atau pilihan ganda, multiple choice. Ya, materi yang masuk sebelum UTS berarti semuanya. Setelah UTS, ada 60 soal. 35 soal terkait dengan peran penata anestesi, ya, yang membuat adalah Bapak Tartijo, dan berikutnya adalah Bu Roro Lintang, dari berpikir kritis sampai quality assurance. Totalnya adalah 60 soal. Ya, oke. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan RPP KDK 1. Ya, jadi tadi ada yang bertanya kepada saya bahwa Ibu, kelas C itu kan jadwalnya ada di hari Selasa dan hari Rabu. Sebetulnya jadwal kita yang mana sih, Bu? Gitu. Ya, ini saya sudah jelaskan. Jadi nanti teman-teman yang harus teman-teman lihat adalah RPP, bukan lagi jadwal besar. Ya, jadwal besar hanya untuk acuan saja. Itu ya, yang perlu diperhatikan lainnya adalah ini, pesan saya. Jadwal kan ada 2 kali pertemuan. Kalau misalkan di pertemuan pertama dosennya ingin nge-zoom, tapi ternyata kok tidak jadi, bisa nggak dialihkan ke jadwal yang kedua? Itu perlu ditawarkan dulu. Sehingga jadwal yang berikutnya, yang kedua, yang tadi tidak dipakai, jangan diberikan kepada dosen yang lainnya dulu. Atau jangan diberikan kepada mata kuliah lainnya dulu. Ya, yang penting digunakan untuk mata kuliahnya kita. Gitu, ya. Bu, misalkan hari ini saya hanya menjelaskan RPP. Saya nanti akan share video dan juga materi ke Skalsa. Ya, mungkin pertemuan pertama hanya itu, nanti pertemuan kedua kita bisa nge-zoom dan seterusnya. Artinya tetap harus ada koordinasi. Ya, kadang-kadang dengan banyaknya kesibukan, kadang-kadang kita hanya bisa share materi dan juga video pembelajaran. Seperti itu, ya. Tapi jangan terus, wah, mata kuliah ini nggak pernah nge-zoom, gitu ya. Tapi hanya tugas dan juga hanya video, nggak masalah teman-teman, karena memang itu juga menjadi salah satu media pembelajaran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa media pembelajaran bukan hanya sumber, bukan hanya dari dosen, ya, bisa menggunakan media pembelajaran apapun. Ya, kalau kemarin, nah ini untuk RPP ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akan memperlihatkan Skalsa kita KDK 1. Atau saya lanjutkan dulu untuk ini Skalsanya, teman-teman. Saya lanjut dulu ya.
Ini adalah, oh ini punya kelas A, sebentar. Saya bukakan kelas C. Sama saja sebetulnya, hanya berbeda pada jadwal. Ya. Oke, ini adalah skalsa dari KDK 1 kelas C. Ya, kelas D sama saja, nanti silakan bisa dibuka. Ini adalah tim dosen kita. Ya, koordinatornya oleh saya sendiri, Bapak Sartijo dan Ibu Roro Lintang. Nomor handphonenya juga sudah tertera di sini, sehingga nanti teman-teman bisa menghubungi kami melalui nomor telepon ini. Ibu Roro Lintang juga sudah bergabung di grup anestesi tingkat 1. Jadi bisa dicari nomornya dari sana juga ada. Oke, ya. Ini adalah tim dosen kita. Di sini ada visi misi dan seterusnya, nanti teman-teman bisa membaca. Di sini ada RPP. Saya sudah sampaikan bahwa teman-teman silakan RPP bisa di-download. Ya, ini adalah file RPP, jadi bisa di-download. Sudah ada yang mendownload? Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah di-download ya. Dibaca, diperhatikan, dan juga dipahami isinya. Oke, di sini ada pertemuan 1 sudah saya tuliskan Selasa dan seterusnya. Ya, memang tidak saya tuliskan jamnya karena kadang-kadang tadi saya bilang bahwa bisa jadi tidak sesuai dengan jamnya. Seperti sekarang mungkin saya tidak sesuai dengan jamnya gitu ya. Kemudian saya konfirmasi. Ini adalah attendance atau presensi, teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman kelas C dan kelas D silahkan presensi di pertemuan 1. Ya, pertemuan 1. Pertemuan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Sama, ini semuanya sudah saya bikinkan kolomnya ya. Nanti, mana UTS-nya? Nah, UTS ada di sini, teman-teman. Ketika nanti teman-teman sudah waktunya UTS, teman-teman hanya klik di sini saja, nanti saya kasih kolom untuk ujian, ya. Teman-teman nanti untuk UTS dan UAS-nya ada di sini. Gitu, ya. Kemarin pada saat Pak Amri menjelaskan terkait dengan skalsa, saya mendengarkan ada mahasiswa yang bertanya tentang Moodle, ya. Mungkin saya nggak tahu ada di kelas ini atau tidak, ya ada di Zoom ini atau tidak. Moodle juga merupakan salah satu aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran online. Tetapi perlu diketahui bahwa di Universitas Harapan Bangsa, ya, yang digunakan adalah Skalsa, teman-teman. Bu, Skalsa ada nggak di Play Store? Tidak ada. Skalsa dan Siakat Universitas Harapan Bangsa tidak ada di Play Store ataupun aplikasi store lainnya, tidak ada, ya, karena memang kita masih menggunakan website, teman-teman. Ya, jadi langsung masuk ke Chrome atau mungkin ketika kalian menggunakannya Mozilla atau apapun itu, masuk saja langsung ke website-nya. Ya. Jadi pembelajaran itu di Universitas Harapan Bangsa menggunakan Skalsa. Ini juga adalah website pembelajaran online. Ya. Nah, contoh lain adalah nanti di sini saya akan share materi. Saya belum share materi untuk pertemuan 1 dan juga video, nanti akan saya share untuk materi dan videonya. Nanti silahkan teman-teman lihat di sini, diklik di sini untuk pembelajaran. Ketika nanti saya minta teman-teman untuk mengerjakan tugas, seperti tadi di pertemuan ke-9, ini saya lupa, saya belum membuatkan penugasan ya. Nah, sini saya bikinkan penugasan, coba. Oke. Penugasan di kelas A, penugasan pertemuan 9. Silahkan nanti ini saya tulis di situ ya. Tanggalnya tanggal berapa? Ini tanggal berapa nih? Tanggal 7 Desember. Berarti akan saya bikin sebelum tanggal 7 Desember sudah harus upload. Di tanggal 3 sudah harus upload file makalahnya, tetapi karena ini offline, teman-teman juga harus print dan jilid, dan juga dikumpulkan kepada dosen yang bertugas untuk penilaian. Ya, tetapi sebagai
soft filenya tetap harus dikirimkan. Gitu, salah. Ya, ini terakhirnya adalah di tanggal berapa? Desember, tadi tanggal 3 saya akan selesai mengumpulkan, ada di tanggal ini, 8. Oke. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Penugasan pertemuan ke-9, nanti teman-teman klik di sini, teman-teman akan submit, ya, ada pilihan submit kalau sebagai peserta, nanti silakan dipilih di situ. Oke, begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan perkuliahan KDK 1? Ada? Oke, atas nama Vina Dwi Nata Puspita Sari, ada atau enggak? Mbak Vina? Vina, halo Vina. Vina kelas C, Vina. Ada atau tidak, Vina? Enggak ada ya, Vina ya. Berarti menghilang ya, Vina. Nah, Vina sudah bisa melakukan KRS-an mulai hari ini. Karena kemarin kan belum ada NIM-nya dan lain sebagainya. Bisa tolong disampaikan ya teman-teman kelas C ya kepada Vina nanti. Siap, Ibu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum, Bu. Saya mau bertanya. Siapa? Adinda? Iya, Bu. Oke, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Dinda Rastianti Demprati dari kelas D. Saya mau bertanya tentang absensi. Hari ini absen apa enggak, Bu? Absen saya jelaskan. Berarti hari ini absen atau tidak? Absen. Absen. Tadi tidak dengar ya, saya sampaikan ya. Oke, Mbak Adinda. Ya, ini perlu diingat teman-teman, ketika teman-teman melihat RPP, ada jadwal hari ini, ada di hari Selasa, atau di hari apapun itu, artinya saya sudah membuka presensi mulai hari jadwal, ya sesuai dengan jadwal, dan 7 hari ke depan. Ya, saya buka dari jam 12 malam sampai jam 12 malam. Artinya apa? Kita sudah memberikan kesempatan yang lebar untuk teman-teman bisa presensi. Sehingga saya tidak mau ada yang bilang seperti ini, Ibu maaf, di tempat saya tidak ada sinyal, susah sinyal, sehingga saya tidak bisa presensi. Tidak bisa presensi, silakan presensi besok. Gitu ya. Tidak bisa download materi hari ini, silakan download besok. Silakan cari tempat yang banyak sinyalnya. Kenapa? Karena ini sudah konsekuensi teman-teman ketika mengikuti perkuliahan secara online. Bukan berarti saya tidak mau mengetahui keadaan teman-teman, tidak. Tapi kita juga punya aturan. Gitu ya. Jadi ini teman-teman harus bisa memahami. Ya, saling memahami. Artinya seperti itu. Jangan terus dibilang, wah Bu Wilis, teman-teman dosen, tidak ada yang mau tahu bahwa saya sedang begini. Bukan tidak seperti itu, ya. Tapi kita juga punya aturan, sehingga teman-teman harus berusaha. Gitu, ya. Bisa setelah nanti Zoom, silahkan teman-teman mulai presensi. Kelas C ya di Skalsa kelas C, kelas C ya di Skalsa kelas D, sesuai dengan yang kemarin sudah di-enroll sama teman-teman. Begitu. Tadi saya mau sampaikan apa ya? Saya lupa. Oh iya, untuk ini, KRS. Nah, KRS, yang sudah mendownload KRS kemarin, sudah download lagi belum hari ini? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah kalau memang sudah, karena ada perbedaan di tempat tanda tangan, ya. Kalau di hari kemarin mungkin masih tertulis kaprodinya adalah Bu Nova, Rahmayanova.
Dan itu baru direvisi tadi pagi untuk disiapkan ya, sehingga nanti teman-teman harus diganti untuk tanda tangannya saya. Nah, walaupun kemarin Pak Amri menyampaikan bahwa tidak perlu KRS itu dicetak gitu ya, tapi saya tidak mau teman-teman. Walaupun teman-teman nanti sebagai bukti bahwa sudah KRS-an, silahkan satu kelompok yang pembimbingnya sama, contohnya yang pembimbingnya saya, tadi ada beberapa yang sudah tanya ke saya belum jawab. Kenapa? Karena saya akan jawab di sini. Biar saya tidak menjawab satu persatu ya. Nah, silahkan nanti yang jadi satu kelompok pembimbing yang sama, dikumpulkan jadi satu KRS-nya, ya, dikirimkan ke saya, diwinrarkan dulu boleh, dijadikan satu folder, kirimkan ke saya, gitu ya. Supaya apa? Supaya saya tahu. Nah, ini apakah harus langsung ditandatangani atau tidak? Tanda tangani kalian saja dulu. Tanda tangan pembimbing dan tanda tangan kaprodi kapan? Itu abaikan dulu. Ya. Tanda tangannya kapan, Ibu? Tanda tangannya nanti pada saat kalian sudah offline. Ketika teman-teman offline kan teman-teman datang ke kampus, ya. Nah, saat itulah silahkan teman-teman print untuk KRS-nya, silahkan datang ke pembimbingnya, minta tanda tangan, dan silahkan datang ke saya untuk minta tanda tangan kaprodinya. Kalau misalkan mau dijadikan file, silahkan di-scan ulang. Ya, sehingga saya tidak mau memberikan tanda tangan virtual saya. Gitu, ya. Jadi nanti, berarti gimana, Bu? Ya, silahkan yang penting filenya yang saat ini sudah di-download oleh kalian sebagai bukti KRS, silahkan kirimkan ke PA-nya masing-masing. Hanya sebagai bukti saja. Tanda tangannya terakhir, nanti di bulan November. November. Bulan apa ya kalian offline? Ibu kurang keras. Apanya yang kurang keras? Suara saya di sini sudah. Masa suara saya sudah 100% loh di sini loh. Masa sih? Nggak kedengaran sama sekali? Atau ada yang kedengaran atau tidak? Ada yang kedengaran, Bu. Oke. Ada, Bu. Teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman akan offline itu mulai tanggal 6 Desember sampai tanggal 15 Januari. Ya, jadi nanti KRS-nya yang tadi sudah dikirimkan filenya kepada PA, silahkan di-print dan dimintakan tanda tangan ke PA dan ke Kaprodi. Ya, kalau butuh filenya, silahkan di-scan ulang, disimpan. Saya minta teman-teman harus menyimpan KRS-nya masing-masing. Ya. Jangan sampai nanti ketika ada permasalahan di semester berikutnya, Ibu, saya begini-begini, saya minta KRS kalian di semester 1 misalkan. Saya nggak punya, Ibu. Nggak boleh seperti itu. Jadi memang dari sekarang sudah harus selalu menyimpan file KRS di setiap semester. Ya. Untuk menjaga apabila terjadi sesuatu masalah di dalam proses perkuliahan. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham. Oke, terima kasih. Nah, Ibu, kalau offline, ya gimana? kalau offline diawali bulan apa ya? Tadi saya sudah sampaikan untuk offline-nya kita itu di tanggal 6 Desember sampai tanggal 15 Januari. Ya, Oh iya, Ibu, terima kasih. ada 6 minggu. Nah, teman-teman harus saya coba buka jadwal ini dulu ya. Mana hybridnya? Hybrid. Oke. Oke, saya coba share untuk hybridnya. Nah, ini abaikan yang di bagian bawah ya. Abaikan bagian bawah, silahkan lihat di sini. Di sini, ya, ini. Nah,
Yang hijau ini tanggal 6 Desember minggu, anggaplah kita bilang ini minggu pertama ya, minggu pertama offline ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, ini adalah offline kelas, teman-teman. Artinya offline kelas itu yang tadi saya bilang, misalkan prakteknya di kelas seperti role play dan lain sebagainya, presentasi di kelas ya, dan lain sebagainya. Itu posisinya di kelas. Offline-nya adalah mulai tanggal 6 sampai tanggal 25 Desember. 3 minggu berikutnya ini adalah offline untuk praktek laboratorium. Kalau ada mata kuliah yang praktek laboratorium. Ya, contoh misalkan di mata kuliah semester 1 itu ada apa sih yang PKDM misalkan ya. Ada mata kuliah PKDM. PKDM itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi keperawatan dasar ya. Ada prakteknya. Nah, ketika butuh praktek laboratorium akan dimulai dari tanggal 27 Desember sampai tanggal 15 Januari. Nah, semua mata kuliah tidak, tergantung dari mata kuliah yang ada praktek labnya. Ibu, kalau misalkan PKDM itu ada praktek labnya, di tanggal 27 sampai tanggal 15 Januari ada prakteknya. Bagaimana dengan mata kuliah KDK 1, yang mata kuliahnya kita yang saat ini sedang saya jelaskan tadi? Nah, untuk mata kuliah KDK 1 karena tidak ada praktek laboratoriumnya, sehingga di minggu ini adalah perkuliahan online. Paham ya? Jadi yang tidak ada jadwal laboratoriumnya, di 3 minggu ini yang warna ungu adalah perkuliahan online. Tapi semua mata kuliah di minggu tanggal 6 Desember sampai tanggal 25 Desember ini adalah offline. Baik itu KDK 1 atau PKDM atau agama atau Pancasila dan seterusnya, ini adalah perkuliahan offline di 3 minggu ini. Gitu ya. Bu, kalau misalkan yang offline, saya tidak bisa atau kelas kami tidak bisa masuk di sini, boleh nggak masuk di minggu yang lain? Silahkan selama ruangannya ada. Ya. Selama tidak bertabrakan dengan ini, kalau misalkan mau menggunakan offline akan bertabrakan dengan S1 keperawatan di sini. Yang kelas. Ya, intinya gitu. Setiap kali akan memundurkan jadwal atau memajukan jadwal, silakan koordinasi dengan koordinator mata kuliah. Gitu, ya. Sampai di sini paham? Sudah mencoba membuka skalsanya satu persatu? Sudah? Oke. Di dalam skalsanya, di dalam skalsa seperti yang tadi saya sampaikan di atas itu kan ada perkenalan tim pengajar ya, ada tulisannya koordinator. Jadi teman-teman silahkan bisa menghubungi dosen masing-masing di situ. Kan ada nomor handphonenya ya. Silahkan dicatat begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan Mbak Christine. Iya, Bu, ini kirimin KRS-nya itu, Bu, dari perwakilan satu orang aja apa atau masing-masing gitu, Bu? Oke, bisa di-on-kan dulu videonya Mbak Christine. Saya kan pengen lihat wajahnya, ya. Nah, gitu kan bagus. Ya, lain kali jangan pakai kaos ya. Lain kali ganti. Ya, Bu. Kaos. Jangan seperti orang lagi mau masak begitu ya, rambut di ini, ya kayak mau mandi gitu. Jangan. Ya, usahakan gimana caranya Mbak Christine juga bisa menghargai orang lain. Ya, dosennya sudah ada di kantor, pakai baju yang benar, kerudung yang benar, sudah berusaha untuk menyampaikan, harusnya teman-teman juga bisa menghargai itu. Ya, intinya dari awal saya sudah menyampaikan bahwa setiap kali perkuliahan silahkan di-on-kan videonya. Percuma kalian meng-on-kan video tapi kameranya ditutup. Ya, sama-sama menghabiskan kuota, ya, tetapi tidak di-on-kan videonya. Kenapa? Takut ketahuan kalau kalian lagi makan. Enggak masalah kalian sambil makan, gitu ya. Enggak apa-apa.
Oke, tadi pertanyaannya adalah yang mengirimkan KRS-nya boleh 1 orang, begitu? Iya, Bu. Ya, tadi Perwakilan gitu. boleh. Tadi kan saya sampaikan, silakan dikumpulkan. Tapi ini kalau yang pembimbing PA-nya dengan saya ya, kalau pembimbing PA-nya dengan saya nanti silahkan dikumpulkan di 1 PJ, dikirimkan jadi 1, dimasukkan ke dalam folder, dijadikan WinRAR, kirimkan ke saya. Ya, untuk dengan PA yang lain silahkan koordinasi dengan PA-nya. Apakah mau perwakilan ataukah harus satu persatu menghubungi beliau? Ya, karena kadang-kadang satu dosen dengan dosen yang lainnya kan memiliki pemikiran yang berbeda, gitu ya, cara pengajaran yang berbeda. Begitu Mbak Christine? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, izin bertanya. Boleh Mas Rizky. Nah, jadi gini Bu, kalau misalkan ya, itu kan penugasan yang tadi itu tanggal 3 Desember terakhirnya gitu kan ya. Nah, kalau di bulan November juga udah selesai, boleh di-upload gitu Bu, biar lebih cepat gitu. Uploadnya nanti sesuai dengan tanggal yang sudah saya tentukan. Silahkan kalau memang sudah selesai, tapi disimpan dulu. Ketika nanti sudah jadwalnya, baru nanti di-upload. Gitu, ya. Oke, siap Ibu. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya buat dong, Bang. Aku buat, Bang. Saya bantu gaya dia. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Oke, kita masih ada waktu sedikit. Mungkin saya pengen perkenalan sama teman-teman. Ya, dari kelas C dan kelas D ini, rata-rata dari mana? Yang paling jauh dari mana paling jauh? Manado, Bu. Dari Ambon, Bu. Dari Maluku. Manado. Maluku. Palembang. Maluku, Oke. Ibu. Wah, Bengkulu, Bu. Bengkulu. Dari Oke. Kalimantan, Bu. Dari Ria, oke, banyak sekali. Ya. Dari Jambi, Bu. Jambi, oke, ada Jambi, ada yang dari Aceh ada nggak? Sulawesi ada, Bu. Dari Aceh. Pekanbaru Riau, Bu. Oke, Pekanbaru. Yang dari Aceh ada? Dari Papua ada? Ada nggak? Ada, Bu. Ada. Masya Allah, ya luar biasa ya. Mahasiswa di Universitas Harapan Bangsa. Dari Sabang sampai Merauke. Coba saya pengen tahu salah satu, apa sih motivasinya untuk kuliah di prodi kita? Siapa yang mau cerita nih? Yang dari paling jauh nih, yang tadi saya tanyakan, paling jauh. Yang dari Maluku, tadi mana dari Maluku? Maluku di Ambon, mana? Mana dari Maluku? Saya, Bu. Oke, Mbak Putri dari Maluku. Apa coba Mbak motivasinya? Kenapa kok tertariknya ngambilnya di Universitas Harapan Bangsa gitu? Ngambilnya Karena jadi tuh ngambil anestesi karena di daerah kami masih minimnya profesi anestesi. Oke, tahu minimnya dari mana Mbak Putri? Rumah sakit terdekat. Ngasih tahu informasinya ke Mbak Putri berarti gitu? Atau gimana? Atau ada keluarga yang bekerja di rumah sakit? Iya, karena keluarga di situ, di rumah sakit terdekat di daerah Maluku. Oke, profesinya apa Mbak Putri? Orang tuanya? Apa ya? Untuk ibu di BKKBN, kalau ayah di kedinasan kesehatan. Oh, di kedinasan, di dinas kesehatan, bukan di rumah sakit. Yang di rumah sakit siapa? Kakak. Apa? Ada Rawat? juga banyak. Oh gitu, berarti keluarga kesehatan ya? Nah, Ya, Bu. ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Putri bisa kuliah dengan benar di sini, lulus bisa dengan nilai yang baik, Amin. dengan skill yang baik juga, sehingga bisa mengikuti jejak keluarga masuk ke rumah sakit, gitu ya.
Oke, saya pengen tahu yang dari Palembang. Mana dari Palembang? Halo Palembang, mana Palembang? Saya, Bu. Mana? Siapa? Napa Muldina atau siapa? Iya, Bu, saya. Oke, Mbak Napa Mulina. Panggilannya apa nih? Lina atau Napa atau Muli atau apa? Kenapa? Napa. Palembangnya mana Iya. Mbak Napa? Aku Timur. Oku Timur. Oke, saya tadi belum perkenalan diri secara lengkap ya. Saya juga asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan, teman-teman. Dekat dengan Oku Timur, ya, di Oki. Ya, Oh, iya. iya, di Oki dekat. Dari Oku Timur BK berapa, Mbak? BK 0. BK 0. Orang Ya, kopi. Loh, sama berarti. tuh, baru ketemu di Saya sini. juga beda. Aku selatan ada enggak? Jadi ketemu di sini ya. Nah, nanti ya, Nah, silahkan maju. nanti. Iya. Silahkan nanti bisa. Ditanya pribadi. Bintang dengan 10. Ya, akhirnya ketemu di sini ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan tuh dicari asalnya yang dari mana kita berkumpul bersama ya gitu ya. Perkumpulan dari mahasiswa Maluku Universitas Harapan Bangsa misalkan. Palembang dari Universitas Harapan Bangsa banyak ya. Boleh. Nanti mudik bareng-bareng gitu ya, berangkat bareng-bareng. Ya, lulusnya juga harus bareng-bareng juga gitu ya, supaya nanti nggak ada yang ketinggalan. Saling menguatkan, saling memotivasi. Gitu ya. Oke. Yang dari Purbalingga, ada dari Purbalingga? Coba, saya tanya dari jauh-jauh. Dari paling dekat nih ada nggak? Ada, Bu. Purbalingga. Mana Purbalingganya? Terminal Purbalingga, Bu. Terminal Purbalingga, dekat dengan rumah saya berarti ya. Saya juga tinggalnya di Purbalingga saat ini. Ya. Saya tinggalnya di mana? Kecamatan Padamara, desanya Karangjambe, dekat. Ya. Oke, gitu. Gila, kamu tuh perhatikan, ntar nanya-nanya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mau nanya-nanya apa, Mbak Adinda? Kelihatan ya? Iya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ya, Mas Habibi. Halo, Mas Habibi. Habibi dari mana Habibi? Dari Riau, Bu. Dari Riau. Mas Habibi, lain kali bajunya jangan pakai kaos ya. Iya, jangan Iya, pakai Bu. kaos. Terus rambutnya dipotong, tidak panjang ya. Mas Sultan bagus Ya, Bu. sekali, kayak artis Korea ya rambutnya ya. Oke, nanti silakan dipotong rambutnya ya, Mas Habibi, Mas Sultan lebih dirapihkan lagi, gitu ya. Oke, Bu. Siap, Bu. Oke, di sini ada yang bimbingan PA-nya dengan saya nggak? Kelas D kalau nggak salah. Ada Mbak Bu. Inka. Ada, Bu. Ada berapa mahasiswa yang dengan saya? Saya. Saya nggak tahu jumlahnya berapa saya. Ya, totalnya ada berapa? Di kelas C atau kelas D? Kelas D, Bu. Kelas D. Oke, nanti saya akan share untuk grup PA saya, Mbak Inka ya. Nanti salah satu siapa yang mau jadi PJ-nya saya? Inka atau siapa? Nanti silakan dibantu dikumpulkan KRS-nya ya. Filenya nanti bisa dikirimkan ke saya. Atau tadi ada yang menghubungi saya itu Mas siapa ya? Mas siapa namanya? Saya, Bu, tadi, Bu. Iya, kamu juga. Atau ada lagi yang laki-laki tadi menghubungi saya. Ya. Baik, nanti pokoknya silahkan salah satu saja kirimkan ke saya. Oke, itu saja dulu untuk kita hari ini ya, teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Cukup, paham?
Semua sudah bisa KRS ya, alhamdulillah. Sampai Bu. Ya, tadi PR-nya yang saya minta tolong untuk disampaikan adalah kepada Mbak Vina ya, minta tolong disampaikan supaya Mbak Vina bisa KRS-an hari ini, mulai hari ini ya. Oke, itu saja dulu. Bisa dikirimkan WA-nya, apa namanya saya? KRS-nya bisa dikirimkan ke WA saya, salah satu saja. Ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya di pertemuan kedua. Pertemuan pertama mungkin untuk sejarah. Saya akan share video dulu, nanti kita akan singgung di pertemuan berikutnya. Begitu dulu untuk pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dengan baik ya. Mudah-mudahan karena ini masih awal, mudah-mudahan seterusnya teman-teman masih diberikan semangat untuk kuliah ya. Mudah-mudahan bisa juga masuknya bareng-bareng, harusnya lulusnya juga harus bareng-bareng ya. Begitu. Amin. Oke, begitu dulu dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh silakan live. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.